minggu kedua ini kita belajar. Jadi materi keputusan itu disusun oleh pernyataan, kemudian hasil, kemudian ada tindakan atau aksi, kemudian ada formalisasi pesaing atau rival. Nah, materi keputusan itu coba dibacakan Agustina Nurindra. Materi keputusan, sebelum membuat keputusan, Anda harus menentukan tindakan, pernyataan, dan hasil yang relevan. Misalkan, Anda berpikir untuk mengambil asuransi kebakaran di rumah Anda. Biayanya $100 atas nilai rumah $100.000. Apakah itu sepadan? Visualisasi informasi dalam materi keputusan akan sangat membantu. Nah, ini ya. Jadi, kalau ambil asuransi, biayanya itu $100. Kemudian, rumah yang diasuransikan itu seharga 100.000. Jadi kita buat tabel asuransi. Nah, ini yang namanya tindakan yang dipilih, mengambil asuransi atau tidak mengambil asuransi. Nah, kemudian kemungkinan kejadian atau dikatakan sebagai pernyataan. Jadi di sini adalah tindakan yang bisa dipilih. Nah, kalau ini adalah pernyataan. Pernyataannya itu adalah fire jika terjadi kebakaran dan tidak terjadi kebakaran. Jadi kalau misalkan kita ambil asuransi, kemudian terjadi kebakaran, maka kita kehilangan rumah, ya kan, no house, dan juga atas nilai rumahnya itu sebesar 100.000. Nah, tapi kita masih punya, ya, karena kita sudah ambil asuransi, maka dijamin, misalkan, nah kita ini nggak ada informasi apakah nanti dikembalikan penuh atau tidak. Nah, sementara kita asumsikan kalau ambil asuransi berarti nanti dapat nilai asuransinya adalah $100 atau kembali 100% misalkan ya. Kemudian kalau misalkan ambil asuransi, kemudian tidak terjadi kebakaran, maka kita masih punya rumah. Nah, tetapi kita kehilangan biaya untuk mengasuransikan tadi yaitu $100. Kemudian kalau misalkan kita tidak mengambil asuransi, kemudian terjadi kebakaran, nah berarti kita kehilangan rumah, kemudian kehilangan sejumlah nilai rumahnya $100.000, tetapi kita masih mendapatkan atau memegang uang $100. Nah, kemudian kalau misalkan kita tidak ambil asuransi dan tidak terjadi kebakaran, nah kita tetap punya rumah yang senilai $100.000 dan masih memegang uang $100 karena tidak mengambil asuransi. Nah, jadi yang paling banyak untungnya mungkin ini yang tidak melakukan asuransi dan tidak terjadi kebakaran. Nah, itu amannya. Tapi kan kemungkinannya ada terjadi kebakaran. Nah, yang kedua, selain menggunakan matriks, kita bisa membangun pohon keputusan. Nah, pemodelan masalah keputusan dapat direpresentasikan secara formal dan relatif dengan menggunakan pohon keputusan. Nah, kalau sebelumnya pernah belajar pohon keputusan di mata kuliah apa ya, Nindi? Di riset operasi, Bu. Di riset operasi ada ya, berarti ya, untuk membuat pohon keputusan. Nah, berarti kotak ini, nah ini ya, kotak mewakili simpul pilihan. Jadi pilihannya, nah ini simpulnya adalah mengambil asuransi dan tidak mengambil asuransi. Kemudian lingkaran itu mewakili simpul peluang. Nah ini, peluang terjadinya kebakaran dan tidak kebakaran. Nah, kemudian kotak paling kanan atau yang sebelah sisi sini, itu mewakili hasil yang mungkin. Nah, hasilnya tadi sama dengan yang ada di matriks keputusan. Kemudian ini pohon keputusan sering digunakan untuk mewakili keputusan yang sekuensial. Jadi kalau sekuensial itu berarti dia
langkah-langkahnya terpisah atau berurutan. Nah, misalkan kalau ini kan masih satu kasus ya, maksudnya ambil asuransi terjadi kebakaran atau tidak. Nah, kalau pohon keputusan akan lebih bermakna untuk yang kasusnya lebih banyak ya. Jadi ini ada tindakan lain, kemudian ada peluang lainnya. Nah, semakin kompleks. Nah, kemudian selanjutnya dibacakan Asmaul Husna. Untuk mewakili masalah pohon keputusan sequensial, kita cukup menambahkan simpul pilihan dan peluang baru di sebelah kanan daun yang ada. Hanya ahli teori keputusan hanya membedakan antara tiga masalah dan matriks atau huruf yang sesuai. Terdapat tingkat abstraksi. Yang pertama, the decision problem, a formalization of the decision problem, a visualization of the formalization. Nah, tadi ya yang saya contohkan di gambar ini. Jadi kalau misalkan sequential decision problem berarti ada pilihan lain. Nah, kalau pilihan lain berarti kita tambahkan simpul pilihan dan peluang baru di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan berarti yang paling kanan sini. Nah, kemudian masalah keputusan itu terdapat 3 tingkatan abstraksi. Ada definisi masalah, kemudian formalisasi dari masalah, dan yang ketiga adalah visualisasi. Nah, kalau visualisasi yang kita pelajari barusan ada apa saja pilihannya? Hafi baru. Nah, visualisasi dari itu tadi apa? Matriks keputusan sama pohon keputusan. Nah, bisa pakai matriks keputusan atau pohon keputusan. Nah, ada lagi tambahan. Ada yang dinamakan vektor. Jadi vektor ini adalah kalau misalkan kalian pernah ambil pemrograman ya di Daspro mungkin atau di basis data. Nah, dia itu adalah algoritma komputer dalam bentuk vektor. Jadi nah ini ya, A1 ya, tabel 2.2 disimpan dalam vektor, yaitu dalam daftar objek matematika yang terurut. Vektor terdiri dari tiga vektor baru. Jadi kalau vektor kan dia diawali dengan siku ya, kurung siku. Yang pertama adalah tindakan. Nah ini yang pertama, A1 diakhiri dengan A2 ini. A1 berarti dia tindakannya ambil asuransi, dan A2 itu tidak ambil asuransi. Nah, kemudian ada vektor kedua, itu mewakili pernyataan. Nah, pernyataannya apa? Pernyataannya adalah kebakaran dan tidak kebakaran. Dan yang ketiga itu adalah hasil. Nah, ini mulai dari A1, S1. Berarti yang kejadian ambil asuransi dan terjadi kebakaran. Nah, ini nilainya apa? Atau probabilitasnya apa? Kemudian diakhiri dengan vektor utama. Nah, coba dibacakan ini definisinya. Salma. Ya, Bu. Visualisasi komputer vektor. Masalah keputusan dibentuk oleh entitas yang mendorong pembuat keputusan membuat pilihan yang relevan. Menurut definisi, formalisasi masalah keputusan terdiri dari informasi tentang keputusan yang akan dibuat, informasi tentang tindakan, pernyataan dan hasil, dan probabilitas. Beberapa masalah keputusan dapat diformalkan baik sebagai keputusan di bawah resiko atau sebagai keputusan di bawah ketidaktahuan, tetapi jika probabilitas diketahui. Nah ini ada yang dia itu adalah keputusan di bawah resiko. Kalau keputusan di bawah resiko kemarin kalau di matriks itu Salma, waktu di pertemuan pertama dibandingkan sama di bawah ketidaktahuan, itu lebih baik yang mana? Yang di bawah resiko, Bu.
Ya, kemarin kan sudah kita belajar di minggu pertama ya, ada yang di bawah resiko, di bawah ketidaktahuan, di bawah ketidakpastian, atau yang apa ya, yang paling maksimal hasilnya adalah keputusan di bawah resiko. Kenapa? Karena dia punya probability ya, dia punya probability. Nah, ini ada yang keputusan di bawah ketidaktahuan, berarti dia memutuskannya tanpa pertimbangan, tidak diketahui probabilitas. Nah, kemudian ada yang namanya pernyataan. Nah, tadi kalau pernyataan contohnya adalah fire and no fire. Nah, ini secara definisi pernyataan adalah bagian dari suatu keadaan yang bukan merupakan hasil. Jadi kebakaran itu kan bukan hasil ya. Nah, hasilnya tadi adalah yang sisi kanan, yaitu dia masih punya rumah atau tidak, punya uang atau tidak. Nah, itu yang hasil. Kemudian tidak semua pernyataan relevan dengan pengambilan keputusan. Misalnya, ada pernyataan mengenai ini, jumlah atom di alam semesta itu ganjil atau genap. Nah, mungkin fisikawan tidak peduli ganjil atau genap, dia hanya butuh beberapa jumlah atom untuk misalkan membuat suatu percobaan. Nah, jadi tidak merubah keputusan apakah jumlah atomnya ganjil atau genap. Kemudian ada yang dia itu pernyataan yang mempengaruhi preferensi, sehingga perlu diperhitungkan. Misalnya, kandidat Republik memenangkan pilihan, kandidat Republik memenangkan pilihan. Nah, misalkan ini informasi dari survei pendahuluan ya, biasanya sebelum pemilu kan ada banyak survei pendahuluan atau misalnya belum sebelum pemilihan. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi kandidat yang lain untuk melakukan semakin banyak promosi ya, apa sih istilah promosi di proses pemilihan itu. Nah, itu dia akan semakin menggencarkan atau mungkin memilih metode lain untuk agar mendapatkan banyak suara. Kemudian ada pernyataan mengenai ini, tingkat bunga melebihi 5% tahun depan. Nah, kira-kira pernyataan ini mungkin akan mempengaruhi pengambil atau investor ya, apakah dia akan mengambil pinjaman atau tidak, misalnya seperti itu. Nah, ini tingkat bunga melebihi 5% tahun depan, kira-kira dia pernyataan atau hasil ya, Dinda? Pernyataan ini. Kenapa? Kan dari pernyataan tingkat bunga melebihi 5% tahun depan ini akan mempengaruhi pengambilan keputusannya seperti itu. Ya, karena dia bukan merupakan hasil atau tindakan. Kalau tindakan itu misalkan tadi mengambil atau tidak gitu kan ya, mengambil asuransi atau tidak. Ya kan? Tadi contohnya betul ya. Nah, ini coretan saya, ini tindakan. Kemudian ini pernyataan. Pernyataan itu bukan hasil atau tindakan. Nah, kemudian ada hipotesis matematikawan terkenal, ada yang namanya Christian Goldbach. Ini menyatakan bahwa pengambil keputusan dapat menempatkan suatu hipotesis. Nah, dari sini muncul yang namanya hipotesis. Jadi dari segi keilmuan secara umum itu berangkat dari teori keputusan itu ternyata mempengaruhi penyusunan hipotesis. Nah, ada contoh lagi nih. Ditawari pilihan antara dua hal. Yang pertama, membayar $100 atau $200, tergantung apakah kandidat yang menang itu adalah Demokrat atau Republik. Nah, tabelnya adalah tabel 2.3. Nah, kalau milih Demokrat dapat $100, kalau milih Republik dapat $200. Nah, menurut Anwar, kira-kira kamu mau milih yang mana? Kamu ditawari dapat bayaran. Kamu pilih yang mana? Menurut tabel 2.3 ya Bu ya?
Iya, Milih yang Republik. ya. Secara apa namanya general ya, kalau misalkan lebih menguntungkan mungkin akan lebih dipilih karena tidak ada informasi mengenai probabilitas. Jadi kalau kita tahu probabilitas di tabel 24 ini didapat informasi probabilitas. Jadi probabilitas Demokrat itu menang ya, menang itu adalah 0,6. Kalau Republik itu adalah 0,3. Nah, kalau sudah diketahui probabilitas berarti kita bisa dapat ini peluangnya nilai nilai hasil kali peluang sama kejadiannya. Berarti di sini 100 kali 0,6, 60. Ini 200 kali 0,3. Sama ya, 60. Nah, mungkin Anwar akan berpikir 2 kali untuk tetap memilih Demokrat. Nah, ada yang namanya prinsip dominasi. Jadi kesimpulan atau keputusan yang diambil itu hanya mengikuti jika terdapat hasil atau probabilitas dari suatu pernyataan. Nah, kemudian apa ini? Oh, ini adalah kasus lain, contoh yang lainnya. Jadi misalkan dolar jika operasi berhasil dan bertahan, tetapi tidak mendapatkan apapun jika operasi gagal dan mati. Nah ini ya, kalau operasinya berhasil saya dapat 100 dolar, kalau mati saya nggak dapat apa-apa. Kemudian pilihan kedua, tidak memenangkan apapun. Nah, tidak mendapatkan apapun apabila operasinya berhasil 0 dan akan mendapatkan 100 dolar apabila operasinya gagal. Nah, Sharon, kamu mau milih yang mana? Kamu operasi mau yang dapat yang survive atau yang meninggal? Yang hidup, Bu. Kenapa? Kalau mati duitnya juga nggak bisa. Gitu ya. Jadi kadang secara tanpa perlu ada peluang ya. Ini kan nggak ada probability-nya. Nah itu mungkin secara rasional ya, yang masuk akal itu kita lebih memilih untuk yang hidup ya. Nah berarti kalau yang hidup, yang bisa jadi yang ini ya. Pilihan kedua. Nah, ini. Kedua pernyataan memiliki probabilitas yang sama. Nah, wajar untuk berargumen bahwa pembuat keputusan sama menariknya karena sama-sama dapat 100 dolar. Namun, kebanyakan orang lebih suka apabila dia memenangkan apabila selamat. Karena kalau misalkan mati, uang tidak penting lagi. Jadi secara rasional, meskipun tidak diketahui probability, kita akan memilih untuk yang survive daripada yang mempertaruhkan nyawa. Nah, sekarang ada yang namanya hasil. Hasil itu adalah, nah ini, para pembuat keputusan yang rasional tidak terlalu peduli dengan hasil dan pernyataan. Jadi kalau misalkan tadi ya, yang penting saya hidup, jadi dia nggak peduli pernyataannya apa, ambil operasi atau tidak, kemudian dapat menang atau tidak. Nah itu tidak peduli, yang penting saya hidup. Nah kemudian sehingga kita bisa generalisasikan bahwa hal yang paling penting dari suatu hasil, hal yang paling penting adalah hasil dari proses pilihan keputusan. Nah, kemudian tindakan itu tadi contohnya memilih ambil asuransi atau tidak, itu adalah instrumen untuk mencapai hasil yang baik. Nah, dan pernyataan itu kan instrumen. Nah, kan kita tadi sudah dapat ya, kemungkinan hasilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, karena tidak diketahui probabilitas, cara untuk mendapatkan hasil terbaiknya adalah dengan memberikan peringkat. Nah, peringkatnya itu adalah bisa satu atau cara lainnya, karena ada banyak cara untuk memberikan pemeringkatan. Nah, kalau ini dicontohkan dari yang terburuk hingga yang terbaik, atau sebaliknya bisa dari yang terbaik sampai yang terburuk. Nah, contohnya di sini. Untuk yang kasus ambil asuransi atau tidak, kemudian terjadi kebakaran.
Nah, untuk kasus pertama, kita masih memiliki rumah, ya ini ya, yang terbaik tadi ya. Memiliki rumah berarti senilai $100.000 dan masih menyimpan uang $100 itu yang kedua itu kita masih punya rumah senilai $100.000 tapi kita kehilangan $100. Kemudian yang ketiga, kita tidak punya rumah tapi kita masih mendapatkan hasil asuransinya yaitu $100. Yang terakhir, nah berarti kondisi terburuknya adalah kita tidak mengambil asuransi. Nah, kondisi terburuk ya ini ya. No house and $100.000. Jadi kalau kita nggak ngambil asuransi dan terjadi kebakaran, itu adalah kondisi terburuk. Nah, sehingga menjadi pertimbangan kalau nggak ngambil asuransi terus terjadi kebakaran adalah kejadian yang paling buruk dari 4 kemungkinan kejadian. Nah, dalam teori keputusan, angka yang mengacu pada evaluasi komparatif nilai disebut utilitas atau nilai guna. Nah, kemudian ini agak sedikit berbeda ya. Jadi kalau di statistik mungkin di awal diperkenalkan ada skala kategori kontinu, kemudian kategori itu nominal ordinal, kemudian continue interval rasio. Nah, dari sudut pandang teori keputusan, skalanya itu dibagi dua, skala ordinal dan skala kardinal. Kira-kira kalau skala ordinal itu apa ya? Beta. Salsabila. Kalau skala kardinal tuh yang keputusannya iya atau tidak aja gitu. Cuma Kalau kardinal? Kardinal mungkin banyak keputusan. Oh iya, banyak keputusan ya. Oke, kita cek ya. Jadi kalau secara umum pembedanya kardinal versus ordinal. Kalau kardinal itu adalah numerik. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 11. Sedangkan kalau ordinal itu urutan, ranking ya. First, second, third, fourth, dan seterusnya. Nah, ini perbedaan antara pendekatan kardinal versus ordinal. Nanti pada akhirnya nanti kita bisa menyimpulkan bahwa dari pendekatan teori keputusan pun nanti skala itu akan menuju skala yang sama dengan yang kita pelajari di statistik ya. Nah, kalau kardinal ini adalah mengukur kepuasan konsumen dengan angka. Kemudian kalau ini tidak dapat diukur dengan angka, berarti dia kualitatif. Kemudian pendekatan kardinal dinilai secara objektif, nah berdasarkan case ya. Sedangkan untuk yang ordinal itu bisa menjadi subjektif. Yang ketiga, pendekatan kardinal berdasarkan analisis marginal. Nah, kalau marginal berarti dia bisa merupakan jumlahan ya, jumlahan dari baris atau kolom. Kemudian kalau ini pendekatan ordinal berdasarkan pada kurva indifferent. Nah, kemudian yang keempat, pendekatan kardinal diukur dari segi utilitas atau nilai guna, daya gunanya. Kalau ordinal itu preferensi komoditas. Yang terakhir, kardinal kurang realistis karena secara kuantitatif tidak mungkin untuk menilai kepuasan. Nah, ini kalau yang ordinal lebih realistis karena secara kualitatif. Nah, mungkin ini persepsi ya. Karena lebih banyak ini kardinal itu kuantitatif, kalau ordinal kualitatif. Nah, dari sini, ya, dari sini, nah ternyata bisa diberikan suatu skala. Nah, kalau misal yang pertama ini ya, di original scale itu berarti kita memberikan skala dari yang paling baik, nah diberikan nilai 10. Kemudian yang kedua, house and 0, berarti di sini ya, diberikan nilai 4. Nah, turun kan, turun 6. Kemudian yang ketiga, no house and 100.000 itu berarti di sini. Nah, diberikan nilai 1, yang terakhir, minus 100. Nah, ini adalah dari peneliti karena tidak memiliki informasi sebelumnya. Jadi dia meranking secara sendiri berdasarkan preferensinya sendiri.
Nah, kemudian kita akan coba membedakan antara rankingan ordinal versus kardinal. Jadi yang saya kotai ungu itu adalah ordinal. Karena dia meranking dari yang urutan best outcome, second, kemudian third, sama yang terburuk. Nah, sama halnya yang di sini. 1 sampai 4 ini adalah suatu ordinal atau urutan dari yang better, ya ini kan better sampai dengan yang worst. Nah, kemudian untuk yang biru, kotak biru ini adalah yang kardinal. Nah, berikut juga yang scale A ini. Jadi di ranking mulai dari 4, 3, nilainya 4, 3, 2, 1. Kemudian scale B 100, 98, 97, 92. Nah, kemudian ini juga demikian scale C. Nah, pertanyaannya, cara memberikan scale bagaimana, Bu? Karena ini kan tidak bisa digeneralisir fungsinya ya. Dari 10 kok 4 terus 1 100. Nah, ini masih dari rumusan awalnya itu masih belum ada standarisasi. Jadi mereka bebas memberikan nilai kardinal asalkan memenuhi. Jadi kalau ini tadi urutan ya dari terbaik ke terburuk. Nah, nilainya ini boleh bebas asalkan dia terurut. Nah, ini kan juga dari besar ke kecil. Kalau misalkan ini 100 kemudian ini menjadi 101. Nah, ini menurut Alivio boleh atau tidak Alivio? 100 kemudian yang ini saya ganti 101. Tidak boleh, Bu. Nah, tidak boleh karena apa? Harusnya untuk nilai best outcome lebih besar dari yang terbaik kedua. Oke, berarti yang best outcome harus lebih besar. Nah, begitu juga yang skala C. Nah, ini keempat skala adalah setara ABC itu, sehingga bebas orang mau ambil yang mana. Nah, kemudian matematikawan mengungkapkan bahwa skala ordinal itu adalah invarian. Nah, invarian itu apa ya? Ada yang tahu? Besaran yang tidak tetap atau tidak berubah. Sehingga transformasinya pun itu adalah monoton positif. Nah, kasus skala ordinal itu dapat dijelaskan ke dalam suatu fungsi. Sehingga fungsi f(x) itu harus lebih besar daripada fy jika dan hanya jika x lebih besar y. Nah, ini ada skala baru ya, dari skala D, E, dan F. Kalau tadi kan A, B, C ya, A, B, C. Nah, kemudian transformasi dari skala D itu tidak memenuhi syarat. Karena X-nya itu adalah berapa ini? 8 ya. Y-nya 9. Sorry ini ya. X-nya adalah 10, Y-nya 4. Tapi saat ditransformasi dia menjadi 8 dan 9. Nah, sehingga tidak memenuhi ini. Kemudian untuk yang skala E, dia, nah Nadine, menurut kamu skala E ini kenapa tidak bisa ditransformasi? Atau bukan menjadi suatu transformasi dari original scale? Karena urutannya, Bu, tingkatannya. Kalau min 60 itu dibandingkan sama min 50? Masih bisa min 50. Nah, berarti ini dari kecil ke besar ya, Nadine ya? Iya. Sedangkan ini kan dari besar besar ke kecil.
Sedangkan kalau E ini kan dari kecil ke besar, makanya dia tidak bisa digunakan atau transformasinya adalah salah. Begitu juga yang skala F nih, 190, nah ini 80 lagi. Sedangkan dia sebenarnya tidak setara antara yang third sama yang buruk. Nah, kemudian skala ordinal tadi ternyata bisa dikontraskan dengan skala kardinal. Nah, ini kan ordinal ya, best sampai yang worst, kemudian dikaitkan dengan skala kardinal. Kemudian skala kardinal itu ternyata lebih banyak informasi daripada yang skala ordinal. Ada 2 jenis skala kardinal. Nah, skala kardinal sekarang dirinci lagi oleh si teori pembuat keputusan. Ada skala interval sama skala rasio. Nah, contohnya di sini adalah, nah ini interval adalah skala yang memiliki besaran yang tetap atau tidak berubah. Dan dia bisa dikatakan atau sebagai suatu transformasi linier. Kalau tadi tidak bisa ya. Ini tidak atau bukan merupakan transformasi linier. Kemudian caranya adalah dengan mengkalikan atau menambahkan suatu konstanta tanpa kehilangan gain information, tanpa kehilangan informasi yang sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan Fahrenheit itu adalah 1,8 kali C plus 32. Nah, kalau kita bawa ke Celsius, kita juga bisa mendapatkannya, yaitu dengan Fahrenheit dikurangi 32 per 1,8. Nah, nanti dia akan memberikan hasil yang setara atau invarian tadi. Jadi tetap, ya, nilainya tetap dan tidak berubah. Nah, kemudian yang perluasannya lagi adalah ada skala rasio. Nah, skala rasio ini ada berat, panjang, waktu, kemudian contohnya 20 pound, ini itu sama dengan 9 kilo. Nah, kalau tadi kita bisa membuat ya transformasi linearnya. Nah, kalau yang di skala rasio ini, ini juga bisa. Jadi separuhnya dari 20 pound ini adalah 10 pound atau 10 ini LB-nya. Dan separuhnya 9 kilo adalah 4,5 kilo. Nah, sama halnya dengan 2 minggu. 2 minggu itu adalah 2 kalinya 1 minggu. 14 hari itu juga merupakan 2 kalinya dari 7 hari. Nah, sekarang kita akan bawa ke dalam scale atau skala yang lebih spesifik lagi. Kalau tadi perbandingan antara ordinal kardinal, sekarang akan kita rincikan ke yang interval rasio. Nah, yang skala putih arah, yang skala H ini apakah bisa atau merupakan suatu transformasi linear dari original scale? Ya, suaranya kurang keras. Alasannya karena alasannya karena
Nah, atau sederhananya gini. Jadi kalau ini kan tadi kita sepakat ya, ini dari besar ke kecil. Nah, kemudian dibawa ke skala G. Ini juga betul ini dari besar ke kecil. Nah, begitu juga dengan skala lainnya kalau kita perhatikan dia dari besar ke kecil. Nah, selain itu kita juga bisa mentransformasi secara linier. Misalkan dari skala yang original scale kita bawa ke skala G yang menjadi basis untuk yang skala interval rasio tadi ya. Nah, maka G itu merupakan 5 kalinya I gitu misalkan, 5 kali A. Nah, 8 kali 5 40, 6 kali 5 30, 4, nah ini berarti sudah betul. Nah, berarti transformasi G adalah 5 kalinya I. H juga demikian, H adalah 10G. Nah, 10G berarti ini 40 kali 10, 400 plus 10. Nah, ini juga demikian 310 dan seterusnya. Yang J ini adalah 0,1-nya G. Nah, ini berarti 4 dikurangi 3. Nah, berlaku secara sampai spesifik untuk semua tingkatan ordinal. Jadi yang bisa ditransformasikan secara linier itu adalah yang merupakan skala rasio. Nah, kemudian K, nah yang skala K ini itu bukan merupakan transformasi linier dari G. Karena tidak memberikan perbedaan nilai atau rasio yang sama. Misalkan ini 40 dibagi berapa jadinya 5, 8. 40 bagi 8. Di 8 memenuhi, tapi untuk yang bawahnya 30 dibagi 8, nah ini bukan 3. 20 bagi 8, 10 bagi 8 juga salah. Makanya dia K itu adalah bukan transformasi linier dari G. Nah, ini sebagai summarize ya. Kalau nominal itu hanya dapat dibedakan. Nah, ini gambar pamin. Ordinal itu dapat dibedakan dan ada urutan. Nah, ini tingkat kepuasan. Mulai dari yang senyum sampai marah. Kemudian interval. Nah, ini dapat dibedakan, ada urutan, ada interval yang sama. Seperti suhu. Suhu tadi kan kalau disamakan ya 100 derajat ternyata sama dengan 212 Fahrenheit. Kalau rasio dapat dibedakan ada urutan, ada interval, sama ada nol mutlak. Nah, kalau nol mutlak itu apa ya? Dinda, Safira. Mohon maaf, tadi contoh rasio ya Ibu. Yang nol mutlak itu artinya apa? Non mutlak itu contohnya yang tadi suhu itu yang suhu misalkan Celsius 0 di Celsius belum tentu 0 di Celsius. Apakah seperti itu contohnya? Mungkin Najla. Najla tempat lain, nol mutlak itu apa Najla? Iya Bu, sama seperti itu. Jadi beda satuan, nilai nolnya pun berbeda. Betul ya kayak gitu ya. Semester 6 ini ngomongin skala. Ada yang tahu? Nol mutlak itu apa? Izin dijawab Bu. Mungkin seperti apa tinggi gitu Bu. Jadi nol mutlak itu nggak ada gitu. Kayak gimana Agustina? Selain tinggi kayak gimana? Kalau tingginya 0, ya berarti nggak ada. Terus ya kalau uangnya ya. Iya. Kalau berat badannya 0, nggak ada beratnya Bu. Ya kalau uangnya, kalau berat badannya 0 ya kalau uangnya. Iya, nggak ada orangnya. Kita lahir aja 2 kilo, 3 kilo, iya. Jadi nol mutlak ya wes 0, benar-benar 0, nggak ada. Sedangkan berarti kalau yang dicontohkan sama teman kalian, kalau yang suhu, nah ini kan saya kasih gambar. Kalau yang suhu,
Nah, 0 derajat mutlak di derajat Celcius, tetapi dia di Fahrenheit itu punya nilai 2 derajat Fahrenheit. Jadi dia tidak memiliki 0 mutlak. Atau lain di tempat itu. Sedangkan kalau misalkan yang rasio, contohnya yang berat badan, tinggi badan, kemudian apa lagi? Massa, massa sama ya. Kalau berat nggak ada berat berarti nggak ada orangnya, tinggi badannya ada nggak ada orangnya, dan seterusnya. Nah kemudian ini apa ini? Masih summarize ya. Nah ini bisa dipahami mungkin sebagai pembanding. Nah sekarang tindakan. Tindakan adalah fungsi dari sekumpulan pernyataan ke sekumpulan hasil. Jadi kita punya kasus baru ini. Kasusnya tambahan telur ke-6 tapi busuk. Nah ini pernyataan baru ya. Ya kan? Sekumpulan pernyataan. Kalau yang kedua adalah telur ke-6 tapi tidak busuk. Nah contohnya di sini menambahkan telur sama tidak menambahkan telur ke-6 itu apa ya? Siapa tadi? Ilham. Menambahkan telur, kalau ini tadi kan pernyataan. Kalau yang menambahkan telur ke-6 sama yang tidak ditambahkan itu disebut apa? Aldi. Apa tadi? Muhammad Aldi. Halo. Melek banget, ya. Bu. Iya, halo. Suara saya yang nggak dengar, tak? Atau Iya, Bu. gimana? Suaranya Ibu. Kadang-kadang melek mungkin. Oh, suara saya ada. Apa Aldi kalau menambahkan telur ke-6 sama tidak menambahkan telur ke-6? Tindakan. Ya, tindakan. Pernyataan hasil tindakan. Ya, tadi. Nah, jadi tindakannya kita mau nambah telur ke-6 atau tidak menambahkan telur ke-6. Nah, kalau nambah telur ke-6, terus ternyata dia busuk, kita nggak dapat omelet. Karena omeletnya jadi busuk semua untuk 5 telur itu. Kemudian kalau kita nambahkan telur ke-6, ternyata telurnya baik-baik saja, maka kita dapat omelet yang lebih besar atau ukurannya 6 telur. Kemudian kalau misalkan kita tidak nambahin telur ke-6, dan ternyata telurnya ke-6 itu busuk, maka kita masih selamat ini, dapat 5 telur omelet. Nah, sama juga kalau tidak ditambahkan dan ternyata tidak busuk, nah kita masih dapat 5 telur omelet. Nah, fx itu adalah, misalkan fx sama dengan 3x plus 8 untuk setiap argumen x. Jadi fungsi akan mengembalikan nilai fx. Nah, kemudian ada Bergstrom ya, 1966. Tindakan merupakan anggota dari suatu himpunan alternatif yang tidak identik. Nah, ini berarti sudah bahasanya matematika ya. Anggota dari suatu himpunan yang tidak identik. Misalkan, going to the cinema, nah itu adalah tindakan pertama. Or not going to the cinema. Nah A1, A2 ini masih bisa dikatakan identik karena masih seragam ya. Pergi atau tidak pergi. Nah, untuk yang selanjutnya, beli popcorn A3 atau beli coklat. Nah, maka kita punya tindakan alternatif lain. Jadi yang pertama berarti pergi ke sinema, beli popcorn, kemudian pergi ke sinema, beli coklat, dan tidak pergi. Nah, ini yang dikatakan tidak identik. Jadi tidak masalah, tindakan itu adalah dari anggota yang bukan dari himpunan non-identik.
Nah, jadi cara merangkum tindakan, pilihan tindakan adalah ini ya, ada yang hanya satu tindakan, pergi atau tidak pergi, kemudian ada yang dia merupakan himpunan dua buah tindakan, ya, himpunan dua buah tindakan. Nah, kemudian yang terakhir ada yang namanya formalisasi pesaing atau rival. Nah, ini akan muncul apabila pilihannya itu sama-sama masuk akal. Kayak tadi yang saya tanyakan, apa tadi? Yang sama-sama 0,6. Nah, ini kan sama-sama masuk akal ya. Kalau kita milih Demokrat menang dapat 60, kalau pilih Republik juga dapat 60. Nah, sama-sama masuk akal. Nah, itu bisa dirumuskan. Nah, contohnya di sini, seorang fotografer mengatakan bahwa aktris Julia Roberts akan muncul di New York, kemudian LA atau Paris. Nah, tidak ada yang diketahui tentang probabilitasnya, tidak tahu probabilitasnya. Nah, kemudian fotografer harus memutuskan apakah dia tinggal di Amerika atau naik pesawat ke Paris. Nah, berarti tindakannya ditaruh sini ya, tinggal atau butuh Paris. Kemudian jika tinggal dan muncul di Paris, maka dia nggak dapat fotonya karena si Julia di Paris. Kemudian jika nggak dapat fotonya, atau jika tidak itu maksudnya adalah jika dia tidak di Paris, si Julia nggak di Paris, berarti dia di Amerika ya. Pilihannya berarti mungkin kepotret di LA atau kepotret di New York. Nah, sama-sama dapat uang. Hasil fotonya itu adalah $10.000. Kemudian jika dia naik pesawat ke Paris dan muncul di Paris, maka keuntungan bersih setelah bayar tiket ke Paris adalah $5.000 ya, $5.000. Dan jika dia muncul di Amerika, sudah kadung kita berangkat ke Paris, ternyata dia ada di Amerika, ternyata masih ada kompensasi, yaitu $6.000. Mungkin dari perusahaan memberikan kompensasi tiket ya. Nah, sama-sama tidak diketahui probability-nya. Kemudian, karena tidak diketahui probabilitas, ya, maka fotografer menetapkan, jadi dia memutuskan secara sendiri, secara si peneliti, seperti kalau biasanya di statistika peneliti, untuk setiap pernyataan. Jadi sama-sama setiap pernyataan itu dikasih sepertiga. Nah, dari sepertiga ini kita akan ngitung. Nah, kita akan memerger yang probability dan nilainya itu sama-sama sepertiga dan nilainya 10 dan 6. Nah, kita merger LA or New York karena sama-sama mendapatkan nilai 10 jika stay dan sama-sama mendapatkan $6.000 jika go to Paris. Nah, kemudian setelah di merger, kita hitung. Nah, sepertiga kali 0, 0. Sepertiga kali 5. Ya, 1,6. Kemudian 2/3 dikali 10. Benar nggak ini? Muhammad Raihan. 2/3 kali 10 berapa? 6,67, Bu. Betul ya berarti ya. Kemudian 2/3 kali 6, 4. Nah, kalau dari sini Rehan, kamu sudah punya nilai dari masing-masing sel. Kamu pilih yang mana? Kamu sebagai fotografer pilih yang mana? Yang TLE mungkin, Bu. Kenapa? Enggak. Hah? Padahal sudah dihitung, dihitung probability-nya, tapi masih ragu. Apa alasannya, Raihan? Nggak apa-apa, gambling aja. Karena mungkin kemungkinannya lebih tinggi kali, Bu. Kemungkinannya lebih tinggi. Oke. Jadi, itu ya jawaban Rehan. Kita keep dulu. Kemudian,
apa lagi ya? Nah, kemudian kita mungkin akan memerger ya, karena peluangnya itu tinggal 2, pilihan kita mau ke Paris atau kita mau ke Amerika. Nah, maka kita merger menjadi Paris dan juga Amerika atau LA or New York. Nah, terus nilainya sama 0, 5, 10, 6. Nah, karena dia hanya memiliki 2 kolom, maka probability-nya mungkin kita menjadi berubah. Jadi sama-sama setengah. Kalau tadi kan 1/3 sama 2/3 karena kita membagi menjadi 3. Atau LA sama New York kita pisah. Nah, kalau di merger kita mungkin akan mendapat probability yang berbeda lagi, setengah, sama-sama setengah. Kemudian kita kalikan setengah kali 0, setengah kali 5, 2,5, setengah kali 10, 5, setengah dikalikan dengan 6, 3. Nah, Salsabila Pertiwi. Kalau dari tabel 217, kamu pilih yang mana sebagai fotografer? Ya, Salsabila. Salsabila. Halo, iya Bu. Ya. Kamu pilih yang mana dari tabel 217? Pilih yang stay, Bu. Kenapa? Soalnya sama tadi kemungkinannya lebih tinggi. Oh, oke. Jadi cara untuk memperhatikan, kan tadi tujuannya kita milih apa sih? Milih tindakan ya? Milih tindakan. Kalau ini pernyataan ya, pernyataan Paris sama Amerika. Tindakannya itu kita mau pergi atau mau, kita mau tetap di stay atau go to Paris. Nah, berarti yang dipilih cuma ini. Kalau yang namanya milih baris, berarti kita menghitung sigma probability ya, sigma. Berarti di sini sigma stay-nya adalah 6,67. Kemudian sigma go to Paris-nya adalah 4, berapa ini? Sigma 5 ya, karena 1,67 tambah 4, 5,67. Kemudian kalau yang 217, sigma untuk stay-nya adalah 5. Kemudian sigma untuk go to Paris-nya atau jumlahannya. Jadi ini adalah 5,5. Nah, jadi kalau misalkan probability-nya 1/3, kita mungkin akan milih yang stay karena stay ini memiliki nilai yang lebih besar, value yang lebih besar atau utilitas tadi ya, nilai guna yang lebih besar dibandingkan yang go to Paris. Tapi kalau pakai tabel 2.17 selisih sedikit tapi kita bisa memilih yang 5,5. Jadi kita milih yang go to Paris untuk yang tabel 217. Nah, ini 217 ini harusnya. Oke. 217. Nah, itu yang namanya formalisasi rival. Jadi kita membuat form atau bentuk umum dari suatu alternatif pilihan. Jadi tabel ini punya saingan terhadap tabel 217. Nah, kemudian ada langkah-langkah untuk memilih. Nah, ini kan sama-sama rumusannya sudah betul, cara mendapatkan probability, terus memerger sampai dapat probability baru, itu semuanya metodologinya sudah betul. Kemudian langkah untuk pilih yang lebih baik itu dari apa? Ya. Ada aturan keputusan transformatif sama efektif. Kalau efektif itu adalah dari beberapa rekomendasi. Jadi kalau misalkan si bosnya, misal ternyata memberikan rekomendasi untuk
pergi ke Paris aja, maka bisa jadi tanpa mengabaikan atau dengan informasi formalisasi rival ini tetap dia akan mempertimbangkan rekomendasi. Atau kalau keputusan transformatif ini, maka dia akan menggunakan prinsip maksimal utility dan prinsip dominasi. Kalau tadi prinsip dominasi adalah based on probability, kalau maksimal utilitas berarti kita akan memilih yang paling maksimal. Loh, kok hilang sigmanya? Oh ya sudah. Berarti yang paling tinggi tadi apa? Sigma ini ya 6,67 sepertinya. Nah, maka dia akan memilih untuk stay dibandingkan dengan probability yang lain dari keseluruhan tabel atau dari keseluruhan formalisasi dua formalisasi ini, baik yang utama dan yang rival. Nah, kemudian ada tugas ini. Tugas pertama.